Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Rutu, NIM Q1A118172 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halur Oleo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mempelajari aplikasi bioteknologi pangan, yang kedua yaitu bioteknologi enzim, dan yang ketiga yaitu teknologi fermentasi, dan yang terakhir bioteknologi hewan. Bioteknologi merupakan salah satu pencapaian teknologi yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Dengan teknologi ini, manusia telah mencapai suatu aras pemahaman dan aplikasi ilmu yang mempunyai implikasi sangat luas bagi kehidupan manusia maupun alam. Bioteknologi pertanian merupakan salah satu cabang yang penting dalam pengembangan bioteknologi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan pangan. Bidang ini telah berkembang sangat pesat dan menghasilkan temuan dan aplikasi-aplikasi baru dalam produksi pertanian yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan dapat dicapai, serta mempunyai pengaruh luas dalam berbagai gatra kehidupan manusia. Jadi, apa pentingnya mempelajari aplikasi bioteknologi pangan? Bioteknologi pangan sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman di bidang budidaya tanaman, ditandai dengan banyaknya penemuan tanaman, kultivar atau varietas baru yang disebut tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dengan adanya ilmu aplikasi bioteknologi pangan, mampu meningkatkan tanaman pangan dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, tanaman yang tahan terhadap serangan hama, serta menciptakan individu tanaman dengan karakter unggul yang secara genetik sudah mengalami modifikasi. Dan satu lagi, berkat aplikasi dari ilmu bioteknologi pangan, kita dapat melihat produk-produk seperti kecap, tempe, yogurt, keju, oncom, dan lain-lain yang merupakan hasil dari bioteknologi konvensional. Selanjutnya yaitu bioteknologi enzim. Teknologi enzim mencakup produksi, isolasi, purifikasi, penggunaan enzim terlarut, enzim terimobilisasi, dan penggunaan enzim dalam skala yang lebih luas melalui sistem reaktor. Peranan teknologi enzim berkontribusi pada pemecahan beberapa masalah, misalnya produksi makanan, produksi energi, dan peningkatan kualitas lingkungan. Ilmu dasar dari teknologi enzim adalah biokimia, tetapi diterangkan lebih luas dengan mikrobiologi, kimia, proses dan alat teknologi yang mendukung keberadaan sains. Aktivitas enzim yang dimanfaatkan dalam produksi pangan secara endogen berasal dari tanaman, hewan, maupun mikroorganisme. Aktivitas enzim endogen dapat dimanipulasi melalui optimasi terhadap kondisi kerja enzim, yaitu pH dan suhu, atau meningkatkan ekspresi enzim dengan teknik rekayasa genetika. Karena keterbatasan penggunaan teknik manipulasi tersebut, maka berkembang suatu ide untuk menambahkan enzim dari sumber lain atau enzim eksogen. Pemanfaatan dan manipulasi kerja enzim telah pula digunakan untuk mendesain produk pangan fungsional. Ada beberapa enzim yang digunakan secara umum dalam industri pangan. Pada pengolahan keju, enzim
protease digunakan untuk memecah misel kasein sehingga terbentuk KART. Selain enzim protease, ada pula enzim isomerase. Enzim isomerase digunakan untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa, pemanis alami yang paling manis dalam industri sirup jagung. Isomerase ini menggunakan enzim silosa isomerase. Dalam industri modern, penggunaan silosa isomerase dilakukan dalam reaktor fixed bed dalam bentuk terimobilisasi. Selanjutnya yaitu teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan. Sebagai suatu proses, fermentasi memerlukan mikroba sebagai inokulum, tempat atau wadah untuk menjamin proses fermentasi berlangsung dengan optimal, substrat sebagai tempat tumbuh, dan sumber nutrisi bagi mikroba. Bioteknologi fermentasi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses industri fermentasi yang meliputi 1. Prinsip-prinsip fermentasi. Agar fermentasi dapat berjalan dengan optimal, maka harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu aseptis, bebas kontaminan. Yang kedua, komposisi medium pertumbuhan. Yang ketiga, penyiapan inokulum. Yang empat, kultur. Dan kelima, tahap produksi akhir. Yang kedua yaitu sifat fermentasi. Yang pertama, aerob memerlukan adanya oksigen. Yang kedua, anaerob tidak memerlukan adanya oksigen. Yang ketiga, ada desain bioreaktor. Istilah fermenter atau bioreaktor digunakan untuk tempat fermentasi. Pada prinsipnya, fermenter harus menjamin pertumbuhan mikroba dan produk dari mikroba di dalam fermenter. Yang keempat, reaksi fermentasi multifase. Yang pertama ada fase gas mengandung N2, O2, dan CO2. Medium cair. Yang kedua fase cair yaitu medium cair dan substrat cair. Yang ketiga yaitu fase padat. Yang kelima, prinsip kultivasi mikroba dalam sistem cair. Mikroba berada dalam cairan yang mengandung nutrien sebagai substrat untuk tumbuh dan berkembang, bercampur dengan produk-produk yang dihasilkan, termaksud limbah. Nutrien dan oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal mikroba harus tercampur merata atau homogen pada semua bagian fermenter. Untuk mendapatkan sistem fermentasi yang optimum, maka fermenter harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbebas dari kontaminan. Yang kedua, volume kultur relatif konstan, tidak bocor atau menguap. Yang ketiga, kadar oksigen terlarut harus memenuhi standar. Yang keempat, kondisi lingkungan seperti suhu, pH harus terkontrol. Yang keenam, ada sistem fermentasi tertutup dan terbuka. Yang pertama, tertutup. Semua nutrien ditambahkan pada awal fermentasi, pada akhir fermentasi dikeluarkan bersama produknya. Sebagai contoh, pembuatan bir, antibiotik, dan enzim. Yang kedua yaitu terbuka. Secara kontinu atau terus-menerus terjadi pemasukan medium kultur dan pengeluaran medium bersama produk. Sebagai contoh, SCP atau petrokimia. Yang ketujuh yaitu tipe fermenter. Ada dua tipe fermenter yaitu septis dan aseptis. Septis untuk pembuatan pengembangan roti dan bir, sedangkan aseptis untuk memproduksi fine produk seperti antibiotik dan asam amino, polisakarida dan single cell protein. Yang kedelapan yaitu skala fermenter.
Fermenter berdasarkan skala produksinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala kecil untuk industri rumah tangga dan skala besar untuk industri skala besar seperti petrokimia industri. Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi substrat dapat dibedakan menjadi substrat cair, contohnya bir anggur, substrat semi cair, yogurt, substrat padat digunakan untuk produksi tempe, oncom, kecap, kompos, dan seterusnya. Yang kesembilan yaitu inokulum. Inokulum di sini ada bakteri seperti Lactobacillus, Streptococcus, Escherichia, jamur Aspergillus, Penicillium, khamir atau yeast Saccharomyces. Yang ke-10 ada peningkatan skala atau upscaling. Proses fermentasi berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perintisan di laboratorium, yang kedua pilot plant, dan ketiga skala lapangan. Yang ke-11 ada produk fermentasi. Yang pertama ada biomas, metabolit sekunder, metabolit primer, alkohol, dan keju. Materi yang terakhir yaitu bioteknologi hewan. Bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayati yang terdiri dari hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi reproduksi terus berkembang untuk meningkatkan konsistensi dan keamanan produk dari ternak yang bernilai genetik dan menyelamatkan spesies langka. Bioteknologi juga membantu mengantisipasi industri yang mengarah pada produk dengan sifat-sifat genetik seperti pertumbuhan jaringan otot, produk rendah lemak, dan penguatan terhadap penyakit. Penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain: 1. Inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Contohnya teknik kawin suntik pada sapi. Yang kedua ada transfer embrio. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik transfer embrio ini, betina unggul tidak perlu bunting, tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang didapat dapat langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Yang ketiga ada transplantasi nukleus atau cloning. Teknologi ini telah dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Melalui cloning hewan, beberapa organ manusia untuk keperluan transplantasi penyembuhan suatu penyakit berhasil dibentuk. Yang keempat ada genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan titik-titik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika
atau DNA dalam bentuk murninya. Pemanfaatan teknik genetika dalam bidang pertanian maupun peternakan diharapkan dapat memberikan sumbangan, misalnya untuk pengembangan tanaman-tanaman pertanian maupun hewan-hewan ternak dengan sifat unggul. Contoh domba transgenik yang menghasilkan susu untuk menolong penderita hemofilia. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi